Mas Mahdi sama Irfan ya. Oke, tiga serigala terakhir. Udah, Ustaz. Sambung. Udah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma yanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan. Allahumma inna najhala fa'alimna. Allahumma inna narju'afa faqawwina. Allahumma inna fuqara fa'ahnina. Ila hadrati Nabiul Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada was salihin wal jami'il malaikatil muqarrabin wa nahusu khususan ila abaina wa ummahatina wa jadadina wa jadadina wa masyayikhina wa asatidatina wa khususan ila masyayikhina fil azhar syarif wa khususan ila masyayikhina fi mahadil hikmah wa khususan ila masyayikhina fi mahad al aziz wa usulihim wa furu'ihim wa khususan ila musannif hadal kitab wa usulihim wa furu'ihim. Allahumma yu'li darajatihi bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa bi ulumihim wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Untuk kitab kita menggunakan kitab apa? Husnul Siyar, syarah dari kitab Durusul Balagho. Kalau Durusul Balagho itu matanya yang di atas ya. Itu pengarangnya ada berapa? 4 ya. Siapa yang itu bisa dibaca ya? Sebenarnya kita pakai itu, tahu? Kita itu pakainya itunya kan. Iya, cuman kitabnya emang kitab syarahnya yang di apa namanya kamu belilah katakan. Yang dibaca sih nanti ya Durusul Balaghonya. Nah, kalau Husnul Siyar itu punya siapa? Yasin Alfa Dani, iya kan? Itu loh dibaca Husnul Siyar syarah Durusul Balagho. Ya Alama Syekh Muhammad Yasin Alfa Dani, orang Padang ya, yang di Mekah ya, orang Padang, keturunan Indonesia gitu lah. Orangnya orang Indonesia, kayak orang Indonesia gitu. Kemudian beliau di Mekah ya, dari kecil kayaknya sih, atau aku kurang tahu juga gitu. Nah, beliau juga dijuluki sebagai Musnidul Alam ya, seorang yang punya segudang atau banyak sekali lah sana-sana. Rata-rata kalau kita ijazahan biasanya ya, ijazah awaliyah biasanya tuh kalau pertama kali, harusnya kemarin sih. Ya udahlah, sinilah ya, saya mengijazahkan kepada kalian hadis bil awaliyah, musalsal bil awaliyah. Biasanya hadis itu hadis yang diberikan oleh seorang guru ketika pertama kali mau mengajar, makanya namanya musalsal bil awaliyah. Untuk hadisnya apa? Irhamu mangfil ardi yarhamkum mangfis samai. Kasihanilah semua orang atau segala sesuatu yang ada di bumi, yarhamkum mangfis sama, maka kamu akan dikasih sayang balik ya, dengan man yang ada di sama, maksudnya sama Allah dan lain-lain ya kan, sama Allah begitu. Beliau juga terkenal sekali dengan keluasan ilmunya ya. Beliau punya syarah di ilmu balagho, punya di ilmu adha juga punya, kemudian di ilmu usul fikih juga beliau punya ya, nama kitabnya itu Bughyatul Mushtaq ya, itu juga. Kemudian banyak lagi lah beliau pokoknya, ulama besar namanya Syekh Yasin Muhammad Yasin Alfa Dani. Oke. Untuk pelajaran kita sampai mana? Katanya harus mengikuti ya, mengikuti maksudnya sampai mana kita? Waswah kita sampai mana? Mas Rozi, Yai Rozi gimana ini, mengantuk di Seram atau di Malang? Iya. Iya lagi. Ngisi di mana atau di Malang Mas Yai Rozi? Dibuka boleh kitabnya atau bukunya? Apa ketinggalan lagi nih? Ketinggalan lagi. Nggak, kan dibuka loh, buka apa loh? Nah, gitu. Katanya sampai istiarah, aku denger. Majas istiarah. Iya kan, majas istiarah. Aku balik lagi nggak apa-apa. Ke ilmu bayan. Jadi gini ya, oke, saya kasih banyak, nggak tidur kan? Hah? Oke, kalau tidurnya saya ini kan
Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mundur ke belakang ya biar enak akhirnya juga loh. Awan juga belajar kan sama kalian juga di sini kan. Kita partner belajar nih sebenarnya nih ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita harus paham dulu istilah ilmul balagho karena kita akan membahas dengan ilmul balagho kan. Ilmu balagho itulah. Pertama yang harus kalian tahu dalam setiap kali kita membahas suatu ilmu ya, itu labuda harus apa? Labuda mengetahui lah ayat tasawwur dari mulai hadnya, ya kan, tarifnya, kemudian maudhu'nya dan lain-lain. Nah, tapi yang lebih pertama kita harus bahas kalimatnya dulu, ilmul balagho. Pertama ilmu, ma makna ilmu? Ada yang tahu? Silahkan sebutkan apa yang kalian tahu ketika mendengar kata ilmu. Apa? Dipikir aja, kok. Oke, aku nulis boleh? Berdiri ya, izin ya. Tadi nggak kelihatan nggak apa ya? Nggak ada bismillah ditulis dong. Atau sholawat ya, biar ini ya. Kan Ada yang bagus tadi. nggak ada yang bagus. Rosi kayaknya bagus. Aku bagus tapi ininya gerak-geraknya. Ya. Gimana pegang coba? Mbaknya kelihatan? Oke, bisa lihat kan? Oke, bismillah. Bagus kan teman aku? Masya Allah, selamat pagi. Bagus amat tadi. Ini, oh ya kayak gitu enak ya. Kudune sing dipasang ngomong kajinya. Ya, pertama ilmu ya. Ilmu dulu wis. Ilmu balagho gini ya. Kalian harus aktif ya. Kalau aku tanya jawab ya, walaupun salah. Oke. Jangan diam. Jangan tunduk ya sama siapapun lah. Kecuali sama apa paham. Jawab aja, kalau nggak tahu ya ngomong nggak tahu sih. Cuma ya masa nggak tahu. Ilmu artinya apa coba yang kalian ketahui? Sesuatu. Sesuatu. Ilmu sesuatu ya. Dia mah enggak apa. Mbak yang ini siapa namanya? Coba aja. Ata. Hah? Iya. Mia. Kok tahu sih? Suka ya. Kan suka. Suka ya. Ilmu itu ada 3 makna, Mbak. Kalau kalian mau tahu, kalau nggak tahu ya udah. Pertama apa? Al idrok pertama. Apa mana idrok? Dari kata adrokayut. Adrokayut itu idrokan. Idrok itu mengetahui. Saya mengidrok ya. Saya mengidrok Rozi ini orang yang hebat misal. Tapi saya mengetahui bahwa Rozi ini orang yang hebat. Sama itu mengetahui. Ya tahu lah gitu aja ya artinya ya. Oke. Tahu lihat. Serius. Ada guyonan ya. Iya. Oke. Yang mana? Kedua, al idrok kedua apa? Al masail. Masail ini apa? Hah? Masail itu jamak dari Masalah. iya dari masalah tuh jamak taksirnya masail atau suatu mutaljumu ya. Jadi bang nggak pernah dengar gak sih kalian set mutaljumu apa? Ilah dari isim. Ya kalau di jer alamatnya apa? Iya, pinter kalian ya. Masail itu jamak masalah. Di sini bukan masalah ini ya maksudnya ya, tetapi pembahasan ya, pembahasan. Ilmu itu juga bermakna pembahasan. Contoh apa? Semisal ada masalah bahwa setiap fa'il dibaca setiap maf'ul dibaca Nasol. setiap hal Nasol. dan lain-lain. Itu masalah dalam hal ini yang dimaksud, paham? Nah, kemudian yang terakhir itu al malaka. Malaka itu apa? Al ilmu ar-rasid gitu ya. Ilmu itu ini warasibuna. Rosi itu apa? Menancap, tumancep ing dalam ati lah atau fidini, paham? Malakah atau ilmu yang ketiga maknanya itu apa? Sebuah malakah. Ya, ketika ada orang mengatakan ilmu juga bisa dimakna dengan makna malakah, yaitu apa? Ilmu yang menancap fidini dalam hati lah katakan ya. Contohnya gimana? Ketika ada orang
Mas Rozi semisal ditanya karena dia sudah hafal, sudah ngaji di Pondok Al Aziz ini lama sekali ya, kemudian pintar, ditanya dalilnya apa namanya at-tahdzir wal ighra semisal, dengan contohnya langsung bisa menjawab, itu kan berarti tanpa membuka kitab, tanpa harus mutolaah terlebih dahulu ya kan, tanpa bertanya dan lain sebagainya, itu yang dinamakan dengan malakah. Paham? Nah itu yang sebenarnya itu yang diinginkan oleh para ulama ya. Maksudnya orang berilmu ya, yang dimaksud itu, paham? Bukan yang itu ya. Itulah yang dinamakan al-alim al-alam malah. Itu yang sejatinya dia ya sudah bisa mengistihdor ilmu, menghadirkan ilmu tanpa berlama-lama atau mutolaah atau apa. Sudah hebat berarti ya, kayak gitu ya. Tingkatan kita, saya sendiri juga belum ya kan. Kita harus belajar dulu, harus mutolaah dulu gitu. Oke, makanya terakhir ini lah. Nah, ilmu di sini kira-kira mana yang dimaksud? Apakah tahu ilmu balaghah? Apakah pembahasan balaghah di dalamnya apa? Ilmu yang sudah rosi balaghah gitu. Yang dimaksud ilmu balaghah, makna ilmu di sini yang mana? Dari 3 makna ini. Kira-kira hah? Ya, ada yang tahu? Enggak? Apa? Mas Rozi katanya. Oke, yaitu masail. Benar sekali, Mbak. Benar sekali. Yaitu apa, masail, yaitu pembahasan. Jadi ketika Anda mendengar kata-kata ilmu balaghah, itu yang dimaksud adalah apa? Masailun balaghah, pembahasan tentang ilmu balaghah. Di antaranya apa? Nah, di sini baru. Apa saja sih pembahasan yang akan dibahas di ilmu balaghah? Hah? Pertama apa saja? Iya, benar. Apa saja pertama? Apa ya? Ya. Fasoha. Itu udah masuk ke masailnya ilmu ma'ani ya. Jadi di dalam ilmu balaghah itu ada tiga apa namanya ya? Genre gitu ya mungkin ya. Pertama apa? Ilmu Ma'ani. Iya, kemudian kedua ilmu Bayan. hah? Bayan. Ilmu bayan. Bayan. Ilmu badik dua, Mbak. Ya, badik. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Oke. insyaallah. Nah, dalam ilmu balaghah nanti ya yang akan dibahas itu ada 3 kategori ilmu juga. Jadi memang panjang sekali ya perkembangan ilmu balaghah ya. Kalau saya baca itu di Tarikhul Balaghah itu dulu ilmu itu dipisah-pisah ya. Ada yang ulama, ada yang bahas cuma ma'ani doang, ada yang bayan doang, ada yang badi doang gitulah. Itu yang pertama kali itu yang menggabungkan ya ilmu balaghah itu yang dimaksud adalah ketiga fan ilmu ini. Makanya ulum sih sebenarnya sih, pakainya ulum ya. Kayaknya ulum deh, pakainya deh. Soalnya untuk yang dimaksud adalah 1 2 3 kan jam. Iya. Kayak ulumul Quran ya, kan enggak pakai ilmu. Tapi ulumul Quran. Kenapa? Karena ulumul Quran itu sebenarnya kan episode dari ilmu atau serpihan dari ilmu yang lain. Dalam ulumul Quran kalian bisa lihat ada mutlak, muqayyad ya kan. Itu kan ini, usul fikih kan. Siapa lagi? Ya ada majas juga kan. Itu balaghah juga kan ada kan di majas. Jadi makanya pakainya ulumul Quran. Jamak soalnya di dalam juga memuat banyak ilmu soalnya. Nah, lantas oke, jadi ini sudah. Nah, lantas setiap ilmu ini bisa kita tahu ya, apa saja ilmu maknanya apa? Definisinya. Atau gini dulu, Pak. Pertama al-balaghah dulu. Al-balaghah itu apa sih? Pertama adalah al-wudu. Bukan wudu ya. Balaghah itu sampah ya. Nah, ilmu ma'ani dulu aja nggak apa. Ilmu ma'ani apa? Ilmu sebuah ilmu ya. Yu'rafu bihi apa bukan sih? Aqwalun tafsir ya. Ditulis, Mbak. Harusnya, Mbak. Tahu Mas. Al-Arabi. Alati biha yuto biku muqtadal hal. Oke ya.
Dari ketiga fan ilmu ini kita bisa mengetahui bahwa yang pertama ilmu ma'ani adalah sebuah ilmu. Ya, tarifnya itu. Di situ juga kayaknya deh di awal-awal itu. Setelah bab fasaha dan balaghah ya. Karena kita udah membahas ilmu ma'ani ya, jadi kita ulang sedikit ya. Ilmu ma'ani apa sih secara umum gitu ya? Ilmu yang membahas ya, yang mana diketahui dengannya. Ini banyak sababiyah ya. Tapi sababiyah yang ini sih sababiyah ya. Adiyah tapi ya, bukan yang hakiki. Sebenarnya kita paham lafaz-lafaz itu ya tidak karena mempelajari, tapi karena Allah secara hakikiyah. Tapi ya adiyahnya memang kebiasaan secara adi, hukum adat. Dengan belajar ilmu ma'ani maka kita tahu apa ahwalul lafzi, tingkah-tingkah dari sebuah lafaz. Lafaznya harus Arabi ya, karena memang kita membahas ilmu balaghah itu di bahasa Arab. Makanya maudhu'nya ilmu balaghah itu apa? Al-lafzul al-arabi. Ini maudhu'nya ya yang dibahas dalam ilmu balaghah kan maudhu'nya ini. Lafaz bahasa Arab dari sisi apa? Dari sisi itunya apa namanya tadi? Menyampaikan makna gitu kan. Kemudian dengan cara yang berbeda-beda. Kemudian setelah itu yang mana harus yutobik ya, sesuai dengan apa? Muktadol hal, dengan konteksnya ya, dengan keadaannya ya. Muktadol itu ya apa sih? Tuntutan ya. Kalau bahasa Absanya apa? Saya lupa ya. Iktadol. Natrapi kalau nggak salah apa ya? Natrapi ya. Natrapi keadaannya. Nah, jadi sebenarnya ilmu ma'ani itu mengetahui ahwal ya. Contohnya apa sih misalnya ilmu ma'ani yang kalian tahu di dalam pembahasannya? Iya, khobar sama insya kan. Dalamnya lagi tuh. Kayak misal kenapa harus memakai kenapa harus didahulukan ya kan? Kenapa harus ditakdim? Kenapa harus ditakhir gitu kan? Takdim wa takhir. Kemudian apa lagi tuh di dalamnya? Apa? Ya, al-qasr. Ya itu juga itu kan faedah dari ini ya. Takdim wa takhir. Misal kayak contoh iyaka ya. Ambil contoh iyaka. Ini kan di ma'ani ya. Kenapa harus mentakdim lafaz iyaka atau maf'ul bihnya iyaka na'bud? Kenapa? Dijelaskan di dalam balaghah di ma'ani kan? Karena untuk menunjukkan makna tadi sebutin makna qasr ya. Qasr bro. Qasr itu atau kasr ya bahasanya ya. Untuk menunjukkan makna hanya ya. Itu contoh di ma'ani kan. Hanya semisal kalau aku mengatakan iya kan na'bud, berarti saya iya kan artinya kepadamu. Iya kan? Na'bud nyembah sapa kita. Berarti saya atau kita hanya menyembah kepadamu. Hanya ada makna hanya lah. Itulah yang dimaksud dengan qasr atau hasr, paham? Nah, semisal kalau kita ininya enggak ditakdim tapi ditakhir di iyaka, apakah ada makna qasr? Jawabannya tidak ada. Memang hanya ada ketika strukturnya atau tingkahnya, ahwalul lafadznya itu didahulukan atau ditakdim. Kenapa sih kalau struktur bahasa Arabnya maksudnya di belakang? Kalau kayak gini kita masih bisa berpotensi menyembah selain yang kamu gitu ya. Selain dalam hal ini kan Allah ini ya. Kalau nak bujuk ya, itu masih berpotensi menyembah hal lain. Bisa berhala, bisa batu, bisa jembatan, ya kan? Bisa matahari dan lain sebagainya. Kayak contoh ini lah, misal Mas Rozi mengatakan kepada siapa tadi? Iyaki uhibbu. Ini ya, saya mencintaimu. Nah kalau kayak gini udah berarti dia hanya mencintai mbak tadi, ya kan? Tapi kalau uhibbu iyaki itu masih punya simpanan. Bisa jadi dia mencintai mbak satunya yang di belakang atau yang di sebelah kanan. Betul. Mau sih kayak gitu ya. Nah itu pembahasan di ilmu ma'ani begitu ya. Kemudian ada lagi di ilmu bayan. Apa ilmu bayan? Nah, takrifnya yang akan kita pelajari itu yang ketiga ini sebenarnya ya. Yaitu apa? Ilmun yubhatsu fihi. Di sini lebih ringkas lagi ya. Sebuah ilmu ya, masail yubhatsu pakainya lagi ya. Sesuai aja lah ya.
Yubhasu fihi. Yubhasu fihi. Iya fihi apa? Yubhasu fihi anitashbih wal majaz. Anistashbih wal majaz wal kinayah begitu. Iya kinayah. Yes. Tapi diringkas ya, bahkan udah pelajari ma'ani tuh, Mas. Diringkas takrifnya tanafur apa, huruf apa, balagha apa, kemudian ma'ani apa, takrif qasr apa, semisal kayak tadi ya. Kemudian contoh, gitu aja cukup. Jangan plak kitab gitu, pusing kan kalian? Iya, makanya di talfis, diringkas ya. Lah ini ya gitu. Nah, kalau ilmu bayi ini itu lebih ringkas lagi tuh, ilmu yang membahas di dalamnya apa? Tasbih, majaz dan kinayah. Pokoknya di dalamnya itu akan membahas tentang itu nanti ya, pada akhirnya juga kita akan pelajari kan. Harusnya sih enggak kayak gitu. Makanya ini sebenarnya takrifnya ini ya, sulit ya. Mending saya ganti aja. Oke. Saya ganti takrif yang lebih enak atau yang lebih mendekatkan pada pemahaman kita atau gambaran kita tentang ilmu bayan. Oke, kita masuk di ilmu bayan ya. Pertama apa? Ilmu bayan. Kalau di dalam kitab Tuhfatul Ifan itu dijelaskan secara bahasa itu apa? Lughatan ilmu bayan itu al-wuduh wal inkisyaf. Apa sih al-wuduh wal inkisyaf? Jelas. Wudu wadih jelas kan? Ada nahwul wadih kan? Ya, nahwul yang jelas itu ya. Nahwul wadih. Kemudian yang kedua apa? Apa tadi? Inkisyaf ya. Inkisyaf. Gini Mbak, udah kelihatan. Itu secara bahasa. Itu enggak ada kayaknya di sini. Aku lihat di Tuhfatul Ifan itu syarahnya Tuhfatul Ifan. Kenapa kayak gini? Enggak lanjut lagi. Benerin. Oh, ininya lepas. Panas emang sengaja. Kirain namanya itu Tuhfatul Ifan. Itu punyanya Segardir, kalian bisa beli atau terserah kalian, bisa dibuka itu. Itu khusus kitab nerangin cabang yang ini saja, ini ilmu bayan saja. Ya kayak tadi ya, ulama itu ada yang khusus bahas ilmu ma'ani tok, ya kan? Ada yang badi tok semisal. Nah, khusus yang ilmu bayan yang bisa kita pelajari untuk mubtadi atau pemula ya itu diantaranya. Terus, tapi kalau yang berbalapan dia emang semua yang mencakup. Tiga-tiganya dibahas dan emang untuk pemula kayak kita lah pas gitu. Karena memudahkan, makanya takrifnya gini kan. Pokoknya ilmu bayan itu apa sih? Ilmu yang di dalamnya akan dibahas tasbih, majaz dan nah ya kita nggak tahu kan tasbih itu apa juga, majaz itu apa, kinayah juga apa kan belum tahu. Harusnya takrif itu harus sesuatu yang menjelaskan. Ini butuh penjelasan lagi. Oke, sekarang ilmu bayan. Apa sih ilmu bayan? Secara bahasa adalah wudu wal inkisyaf. Sedangkan secara istilah itu apa? Secara istilah bisa kita tulis di sini. Secara istilah gitu ya. Istilah itu apa? Ilmu sama tadi yu'rafu bihi. Kan udah tahu kan kalau ilmu bihi maknanya kan? Yu'raf bihi an ahwa yu'rafu biha. Bentar. Takdiyatul makna ilmu yu'rafu bihi takdiyatul makna di al-fadil mukhalifah. Tulis dulu aja nggak apa, nanti di outside ya kayak gitu aja. Terserah sih model tulisannya. Kalau aku sih kayak gini enaknya ya. Min jihatil wudu wal khofa. Kalau didengerin kok mbak ditulis al wudu. Udah. Mas Rozi ngantuk.
Kenapa? Tidurnya kesiangan. Apa? Terlalu siang. Iya, Apanya? tidurnya. Terlalu malam gitu mungkin. Enggak tidur siang kan ya? Iya. Enggak. Ditulis ya, Mas Rosi. 2 bulan. Betul. Ya udah tulis. Itu batik khusus apa gimana sih? Ini lansus. Ya. Oh, ada lambangnya apa gimana? Iya. Mana? Oh iya. Kenapa nggak di sini ya biar kayak main bola? Tahu. Pemain bola. Cewek juga ada. Oh iya. Oh batik katanya ya seragamnya. Hipno. Hah? Hipno. Hipno. Batik hipno. Iya. Aduh. Bentar. Tulis dulu lah. Ya tadi ya. Jadi oh iya. Kita nanti wis pada akhirnya kita akan bahas balawannya sih apa gitu. Nah, kita itu sedang di apa namanya ya? Bagian ilmu bayan ya, yang kedua dalam ilmu balaghah atau ulumul balaghah. Yang mana tarifnya itu apa? Secara bahasa dia itu wuduh itu pertelo. Inkishaf itu apa? Buka ya atau menyingkap. Pertelo wal inkishaf lan ya pertelo juga sih, membuka, menyibak, kasyaf gitu ya. Terus istilahan lan ing dalam istilah iku ilmu ya kan. Di situ ilmu ya harus kalian ini ya. Itu apa masail ya kan. Permasalahan yang akan dibahas di dalamnya. Yang dengan permasalahan itu kaidah itu katakan yuk rafu den kinawerwi ya bahasanya ya atau den ketahui bihi kelawan sebab ilmu ya. Sebab apa ya? Apa sing den kinawerwi takdiyatul makna, nekaaken makna, mendatangkan makna. Kemudian nekaaken ya. Bi alfadin kelawan piro-piro lafad mukhtalifatin sifatil lafad alfad kang beda-beda apa lah lafad. Ilmu yang membahas ya kan cara mendatangkan makna ya. Tak dia yang mendatangkan ya dari ada yuaddi ya kan. Takdiyatan. Ada usalah kan berarti menunaikan sholah ya. Dari hal ini atau dalam hal ini dia itu ya menyampaikan makna gitu. Tapi bi alfadin mukhtalifah, menyampaikan makna satu tapi lafadznya macam-macam. Nanti saya artikan nanti. Terangkan dulu. Nah, tapi dari sisi apa? Min jihatil wuduh, saking arah pertelo wal khofailan samar. Nah, secara istilah ilmu balaghah adalah boleh ditulis ilmu yang dengannya diketahui cara mendatangkan makna satu gitu ya. Hah? Yang mana? Oh, ilmu tidur apa ya? Masa diulang? Ilmu yang dengannya iya, dari tadi kecepatan. Oke, siap. Ilmu yang tadi apa aku jadi lupa. Dibaca Mahdi. Tadi sampai mana sih? Ilmu yang dengannya Diketahui cara mendatangkan satu makna. Ilmu yang dengannya diketahui cara mendatangkan satu makna dengan lafaz. Kalian harus nulis cepet ya. Tapi terlalu panjang. Nah makanya ini latihan ya kan, latihan sparring tangan. Oke, siap. Mendatangkan makna dengan lafaz yang wis tadi apa ya? Bermacam-macam ya? Ya.
yang bermacam-macam. Yang bermacam-macam. Udah? Oke. Dari sisi min jihatil wudu wal khafa. Dari sisi jelas dan samarnya. Aku mohon maaf ya kalau ngomongnya terlalu banter di ini ya, diingatkan kadang ini kebanteran kayaknya ya sih. Aku juga sadar. Astagfirullah. Terus, nah saya terangin dulu contohnya ya. Oke, saya izin berdiri ya. Pertama apa? Ilmu dibahas, masail-masail yu'raf yang mana diketahui. Dari sini kita tahu bahwa tarif ini itu mengenakan had samro ya, hadis samro ya namanya ya. Jadi kita mengetahui definisi suatu ilmu dari gunanya. Paham? Samro itu apa? Buah. Ya, jadi tarif itu hadis samro ya. Oke, silakan. Ya, itulah pokoknya. Karena nanti kalau di kan ada yang had, yang apa namanya tam gitu kan, ada yang enggak juga. Apa itu ya lawannya? Aku jadi lupa. Itulah pokoknya. Nah, tarif ini itu memunculkan gunanya dari ilmu bayan, yaitu apa? Mendatangkan makna. Mendatangkan makna. Maknanya satu, Mbak. Mendatangkan makna satu, tetapi dengan lafaz yang bermacam-macam. Contoh, kita ingin mensifati Zaid aja ya. Zaid isim ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Oke. Al-karimu berarti apa? Jadi apa? Ma'rifat juga. Kalau al-karimu, Zaidun al-karimu, berarti al-karimu kedudukannya jadi kedudukan. Kedudukan Ya. sifat. Jadi sifat. Oke. Kita ingin mengatakan Zaid ini orang yang mulia. Pokoknya kita ingin mensifati seseorang yang bernama Zaid itu orang yang kiram atau mulia. Nah, untuk mendatangkan makna ini itu kita bisa dengan lafaz yang berbeda-beda ya, karena kita akan bahas ilmu bayan sih. Apa saja sih lafaz-lafaz yang berbeda-beda tapi masih menunjukkan makna satu? Pertama, kita bisa mengucapkan dengan makna yang sama, yaitu apa? Mensifati seseorang yang dinamakan Zaid atau zat yang al-musamma bi Zaid bil kiram ini ya. Pertama dengan apa? Misal roa itu pakainya ya, saya melihat pakai kalimat tadi ya. Saya melihat semisal apa ya? Pertama Zaidun, Zaidan, al-karimah. Ya. Kita, nah di sini dia masih sama ya, alias dia itu nanti dinamakan dengan hakikoh karena mendatangkan makna ya, makna yang paling biasa ya, tidak ada bedanya sama Zaidun al-karim ya. Pokoknya dia masih mainstream lah ya. Nah yang kedua kita bisa mengatakan apa? Ro'a itu semisal saya melihat Zaidan kepada Zaid, saya melihat Zaid gitu ya. Al-bahri, saya melihat Zaid yang seperti lautan. Maksudnya apa? Sangat loman ya. Kiro karim artinya apa sih? Mulia atau maksudnya loman lah. Di sini katakan loman aja ya. Dermawan begitu ya. Orang yang dermawan. Nah ini kan lafaznya beda nggak sama yang di sini atau yang di atasnya lah, yang hakikoh. Beda kan? Beda. Dia itu menggunakan lafaz yang berbeda. Tetapi maknanya masih satu, yaitu apa? Kembali ke sini masih Zaidun al-Karim. Atau kalau di bahasa ini kan makna dari Zaidun al-Karim itu apa sih? Ittisofu, mensifati ittisoful kiram, mensifati sebuah makna kiram kemuliaan
iladat al musamma iladat pada zat itu ya sesuatu gitu ya, zat gitu yang dinamai zaidin gitu ya. Makna zaitun akar itu ini. Nah, lafaz ini masih saja maknanya juga ittisaful kiram iladat al musamma bisa zaidin, sifati kiram atau loman kepada zat yang dimana zaid. Walaupun lafaznya berbeda kan. Di sini tidak lagi menggunakan lafaz al-karim lak dengan ini ya kan. Tetapi menggunakan kalbahri. Nah, ini yang dinamakan sebagai apa? Kalau di sini itu tashbih. Nah, iya itu. Ini merupakan zaid dengan lautan ya, tapi masih disebutkan bisa topik topiknya masih disebutkan. Itu yang kedua ya. Jadi masih dengan lafaz yang berbeda tetapi masih kembali ke makna yang sama. Itu yang dibahas di dalam ilmu bayan. Cara-cara seperti itu dengan lafaz-lafaz yang berbeda tetapi mengungkapkan berbeda begitu, tetapi masih mengarah pada makna yang sama. Yang ketiga bisa dengan contoh apa? Ro'a itu semisal ya, langsung bahron, sangat luas ya, sangat loman, lapang dada kan tadi kirom ya, sangat loman, berlapang dada lah ya, luas pokoknya. Bahron kan luas ya, pokoknya ada hubungan lah makna bahron dengan kirom itu ya. Ini nanti dinamakan dengan ta'aluk begitu. Nah, bahron saya melihat lautan gitu ya. Nah, ini juga masih sama ya. Ketika yang bahron ini yang dimaksud adalah Zaid semisal ya, aku lagi ngomong sama Zaid gitu. Ro'a itu bahron gitu. Aku melihatmu alias saya melihat bahron itu sendiri. Nah, ini pun sama walaupun menggunakan lafaz yang berbeda. Kalau di sini lafaznya sama sih, cuma kan tidak ada ininya ya. Tidak ada huruf tasdidnya ya, langsung bahron. Nah, ini juga sama, masih mengarah kepada makna ini. Ittisaful kiram iladat al-musamma bizaidin ya. Pokoknya maknanya adalah apa? Saya melihat lautan ya, atau lautan ini yang dimana diserupakan langsung ya dengan si Zaid gitu, orang yang sangat loman gitu, diistilahkan ro'a itu bahron. Jadi kalimat ro'a itu bahron lafadznya berbeda dengan Zaidul al-karim, dengan ro'a itu Zaidul al-tahri, tetapi masih kembali ke muara makna yang sama, yaitu apa? Ittisaful zat al-musamma al-kiram iladat al-musamma bizaidin. Bisa dipahami enggak? Ini ya nanti yang dibahas di mana ya ini ya? Majas mungkin ya, atau isti'arah sih. Nanti dibahas di bab isti'arah. Di dalamnya itu dibayan juga atau majas lah. Nah, yang ketiga ro'a itu saya melihat kasiro romad gitu ya. Ada dua ini ya. Kasiro romad atau ro'a itu alladzi kasiro romad juga boleh ya. Ini terus enggak apa-apa. Ini juga sama ya. Ini tuh nanti masuknya di mana ya? Ro'a itu kasiro, saya melihat orang yang kalau secara bahasa ini orang yang banyak ini ya, pasirnya ya, rombat atau debunya lah, atau wang-wangnya itu ya. Jadi pokoknya dia itu menunjukkan makna dia itu suka ini ya, membantu orang lain lah, atau kirom itu sendiri. Jadi orang yang suka ini kasih rombatnya itu berarti bermakna apa? Sama, yaitu kirom ya. Jadi ketika kita menggunakan lafaz ro'a itu kasiro roma, itu juga sama, kita sedang mensifati si Zaid dengan sifat apa? Kirom, walaupun lafaznya berbeda. Nah, menggunakan makna lazim ya kalau yang ini ya, makna lazim. Nah, dalam istilah balaghahnya nanti dikenal dengan apa? Kinayah. Oke.
majas nafas ini ya. Atas dibalik gitu ya. Dia nanti dibahas ya. Nah, lihat ya, ada ra'aitu Zaidan al-Karima, Zaidan al-Bahri, ra'aitu Bahram, ra'aitu Kasiro. Ini semuanya makna Zaid ya, karena lagi baca ya. Dengan berbeda-beda lafaz ya, mendatangkan, mengungkapkan, mentakdirkan dengan berbeda-beda ini, tetapi maknanya itu masih sama. Nah itu caranya gimana? Dijelaskan di dalam ilmu bayan seperti itu. Dari sisi apa? Wudu wal khofa ini mungkin ada ya. Pokoknya jadi ketika kita ngomong sama orang yang biasa ya, apa namanya ya, tidak mengetahui ilmu balaghah semisal atau orang yang mainstream lah, makanya dikatakan gini kan, al haqiqah balaghah yang biasa ya, itu lil awam gitu ya, orang-orang awam. Kalau kita ngomong sama orang yang biasa ya menggunakannya lafaz ra'aitu Zaidan al-Karim. Tapi semisal kita di konteks semisal sedang dalam jamuan orang-orang hebat ya, orang-orang yang ahli sastra dan sebagainya, maka ketika kita ngomong kayak gini ya diguyu ya kan, oh berarti dia wong biasa ngomongnya kurang hebat sih ya, tidak ada seninya katakan ya. Makanya seni mendatangkan makna satu tapi dengan macam-macam kan hanya ada di nubayan itu. Kita bisa menerangkan dengan ini ya kan, dengan tasbih, dengan isti'arah, semisal langsung ra'aitu bahran, enggak lagi ngomong Zaidan al-Karim, bisa juga dengan kinayah ya kan, dengan makna lazim. Seperti itu. Jadi makanya nanti di intinya apa namanya? Di ilmu, 3 ilmu balaghah ini itu sebenarnya intinya itu satu ya, ilmu balaghah. Istiqmalul lafzi artinya apa? Istiqmalul lafzi apa artinya? Menggunakan lafaz. Nah, istiqmalul lafzi. Enggak ada suaranya ini kan coba. Istiqmalul lafzi. Apa sih? Bimuqtadul hal kayak kan? Apa saya juga lupa. Iya benar, bimuqtadul hal. Aduh, ini bimuqtadul hal. Menggunakan lafaz yang disesuaikan dengan keadaan. Intinya balaghah itu sih. Ketika kita dalam konteks ingin mengungkapkan makna hanya menggunakan makna qasar. Ketika kita ingin mengungkapkan makna yang lebih indah, lebih jelas, lebih paten ya, lebih mantap gitu, maka bisa digunakan dengan tasbih atau isti'arah. Kalau ini kan tadi yang biasa, yang paling biasa, tergantung audiensnya lah. Kalau kita kan kalau di awal-awal balaghah itu juga kalau nggak salah ya di Mani, kalau kita apa ya kebetulan ketemu orang yang sulit menerima kebenaran misal ya, bahwa Mas Rozi ini emang orang hebat gitu kan, tetapi dia nggak percaya, maka datangkan apa? Tahu Oke. iya kurang tauhid lagi ya kan, kurang pokoknya tambah terus kan sampai dia benar-benar apa percaya kan dengan apa yang kita ucapkan. Itu juga dalam bayan ini mulai gitu, kalau dia orang hebat biasanya menggunakan lafaz-lafaz yang sudah ada sisi sastranya ini lah. lebih dalam, lebih jelas lagi, seperti itu sih. Oke, sampai sini ada yang nggak paham atau ada pertanyaan? Dicerna dulu. Mbak, ada pertanyaan? Santri semua kan? Si santri kalau apa kalongnya? Oke, ini takrif yang ada di kitab Tuhfatul Irfan sih. Nah, ada takrif juga itu di ini sih, bukan itu di luar sebenarnya sih, di luar kitabnya sih. Ini tarif dari Syekh siapa namanya? Syekh Sawi juga. Kalau dia tak hapus Mbak? Belum. Oh. Ya itu ilmu bayan ya. Nah makanya, oh ya, lah makanya ilmu bayan di mana? Di kitab kita, kitab apa namanya? Bersul balaghah itu kan ilmu yang belum batas tasbih, intinya lah satu, dengan majas lah, dua, kemudian kinayah mana? Tiga. Tahu ya, ini kan korelasinya gitu loh. Masuk kan? Makanya gitu. Sebenarnya ilmu bayan itu ini ilmu yang membahas tentang bagaimana mendatangkan makna satu, tetapi dengan lafaz-lafaz yang berbeda gitu kan. Dari sisi itu kan kofanya bisa dengan tasbih, sekarang atau disingkat ilmu yang di dalamnya membahas tasbih, majas dan kinayah. Gitu maksudnya, makanya masuk ke kitabnya begitu Mbak. Kalau ada pertanyaan tanyakan aja.
Kalau sulit nanti saya nggak bisa jawab, saya catat, saya cari di rumah ya. Oh ya, tetapi di sini diterangkan juga al ilmu di situ ilmun itu kalau di kitab di sini di khususnya itu malakah, tak malah sih sebuah malakah ilmiah tadi ya, malakah ilmiah yang sudah menempel yang dengannya kita bisa mengetahui itu bukan masail, ya boleh masail boleh malakah sih. Apa tuh? Mana Nah itu sih tempel bahrain. kal bahri terus tasbih, Tasbih. tasbih iya kurang jelas ya atas itu. Ilmu batin belum ya nanti ya, ilmu batin ini saya lagi belum, jangan ikut pengertian aja kan di antaranya apa sih. Tapi saya mana oh iya itu. Udah udah belum Belum. belum.
udah ya. Tadi aku mau ngomong apa lagi? Lupa kan? Setelah itu apa tadi? Allah. Ya kan, udah kan berarti ya. Ilmu bayan seperti itu berarti. Makanya kita bahas. Oh iya, tarif ya selanjutnya. Yaitu apa? Tarif dari Syekh Sawi ya. Dari Imam Sawi itu lebih enak juga. Oke, Kak Bos, berarti yang ini boleh. Ini kan. Itisol. Al-haqiqatul awam ya. Kalau kita makanya kayak contoh semisal kalau kalian tahu geser dong gitu maksudnya apa? Bro, geser dikit teman-teman. Maksudnya apa? Berarti minggir, pindah posisi. Bisa minggir, bisa. Pindah posisi. Selain itu maknanya utang kok geser. Bahasanya yang tegal ya. Iya. Gua geser di sini itu biasanya kan ada. Nah kalau kita ngomong sama orang biasa lah anak kecil semisal ya kan kita pakainya geser apa hutang ya. Saya mau hutang semisal lah. Atau hutang itu dimaknai dengan makna sesungguhnya lah. Tapi kalau dengan orang yang udah ini semisal bro geser kan bukan makna asli itu. Bukan makna geser maksudnya pindah tempat kayak gini enggak, tapi duitnya digeser, hutang kan maksudnya kan. Itu jadi menggunakan makna-makna alat menggunakan lafal-lafal macam-macam ya, tetapi maknanya masih satu. Nah Imam Syafi'i juga mentakrifkan di hasiahnya kalau nggak salah ya, sekarang juga kayak lupa. Takrif ini ilmu bayan. Ya beliau juga mentakrif dalam kitabnya itu. Apa tarifnya? Ilmun diusulin ya. Ilmun diusulin. Yu'rafu biha iradul makna. Yu'rafu biha iradul makna al-wahid. Lebih detail atau lebih dijelaskan lagi lah. Mendatangkan makna satu diturutin dengan beberapa cara atau jalan mukhtalifatin min jihatil wuduh wal berarti ya fit dalalati alaihi biturukin mukhtalifatil wuduh fit dalalati alaihi kepada makna wahid ma'ari ayati muqtadal riayah itu menjaga riayati muqtadal hal begitu ya. Tulis dulu itu takrif dari Syekh Sawi atau Imam Sawi lah, nanti saya absai. Yang ini udah diambil kan yang di atas ya, itu tulis lagi aja.
Ya. Bagus kan kelihatan maksudnya ya gemuk naik Allah. Kalau kelihatan banyak. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nikmat ya belajar di ini mualimin kan namanya ya? Madrasah mualimin bukan banat. Ah bukan. Mualim mualimat. Siap. Mualim tahu artinya apa? Orang ya belajar atau mengajar gimana nama sekolah sendiri nggak tahu ini. Alama belajar, muta'alim apa? Mengajar. Balik. Mualim itu artinya apa tadi? Belajar. Kalau muta'alim kebalik lah. Alama yu'alimu itu mengajar. Ta'alama itu belajar. Kalau kalian tahu ini nggak sih rahasianya kenapa bisa artinya ini intermaido ya atau buat tambahan lah. Pertama ya, alama itu artinya apa? Buang aja nih ya kalau nggak ada umpannya. Ngeprank terus sangat itu ya. Alima ya surasinya artinya apa? Mengetahui. Tahu ya kan. Diikutkan wazan fa'ala yang punya faidah apa? Fa'ala fa'ilah itu tak dia ya kan mengetahui ya kan. Jadi menjadi apa ya memberitahu kan. Ayatnya maknanya itu memberitahu. Memberitahu kan sama aja dengan ngajar, mulang gitu kan. Tahu, mulang atau memberitahu kan. Kan jadi kalau tahu ya tahu toh kan. Tapi kalau alam itu memberitahu orang lain bahwa dibutuhkan wazan alam atau fa'ala. Nah, dibutuhkan wazan apa? Tafa'ala sekarang menjadi apa? Ta'alam itu apa faedahnya? Nggak tahu juga. Apa faedahnya? Merdi-merdi bahasa absahannya itu merdi-merdi. Takaluf apa? Takaluf atau taklif itulah pokoknya ada usaha di dalamnya. Nah anak bahasa Arab kemudian di apa ikutkan wazan tafa'ala ya. Tafa'ala ini ngerti kan? Kayak gini loh. Tafa'ala gitu kan. Jadi ta'alama atau apa sih tanasoro dan lain-lain. Pokoknya di sini ta'alama lah. Jadi tahu biasa ya tahu. Kalau alama memberitahu kan kira anak ini maf'ula ya kan tak dia. Nah, ta'alama takaluf takaluf mencoba mencari tahu. Berarti apa? Boleh tahu. Mencoba mencari tahu kan atau berusaha kan sama dengan ini. Saya belajar mencoba cari tahu kan. Apa sih yang dinamakan lomba lagu? Apa sih yang dinamakan tasbih? Apa sih yang dinamakan isti'arah kan? Nah, makanya ta'alama yang benar ta'alama. Nah, fa'ilah apa? Muta'alim. Berarti seorang pelajar itu muta'alim. Nek seorang pengajar berarti apa? Isim fa'ilah Mu'alim. Ya makanya madrasah sampean dinamakan madrasatul mu'allimin. Jane min karena kan orang siji tok. Nek Mas Rozi tok mu'alim. Ya kan? Nek karo Mahdi berarti mu'aliman. Nek Jatuh berarti mu'alim. Tebay kan juga mu'alimat kan karena banyak. Tujuannya apa sih ben sampean jadi apa berarti? Pengajar. Iya.
ben sampean memberikan ilmu makanya kudu paham ning ngaji supaya apa bisa memberikan manfaat lagi ya kan untuk setelahnya nggak sampai ketika suatu saat wis gede ya kan wis gede juga kan wis apa namanya supaya mulang ibaratnya kan bisa memberikan manfaat kepada orang lain ini orang paham men fakidu syai' la yu'ti ya kan orang yang kosong ya kan fakidu syai' ya jadi mana ya bahasa ya fakidu syai' orang yang kosong itu la yu'ti orang bisa memberikan apa nah ini kudu paham ya ngaji ya sebisa mungkin lah dimanapun gak harus di sini kan ngaji dimanapun ya kan sehingga apa ketika kalian bisa paham memberikan pengetahuan lagi ke orang lain kan sebagai gurunya nanti mendapat pahala kan ilmunya bermanfaat itu kan amal jariah termasuk ilmu yang tafa'ul bih. Oke, nah udah siap saya wis berarti ilmu iku ilmu ya kan atau ilmu bayan utawi kangaran ilmu bayan iku ilmu ya kan pembahasan tapi kalau dalam hal di kitab ini malakah juga jadi maknai yang diusulin kelawan piro-piro kaidah yu'rafu kang den kenawruhi biha kelawan sebab usul apa sih den kinawruhi pirodul makna nekaaken makna menghantarkan makna ya makna nek al-wahidi kang siji diturukin kelawan piro-piro dalan cara sifate cara muktalifatil wuduhi kang beda-beda jelase ya kalau memakai tasbih ya kan segitu kejelasannya bagi para ahli sastra kalau ke isti'aroh ya kan sudah langsung bahron tas dibalik itu lebih mantap lagi kemudian lazimnya lagi itu pakai kinayahnya ya udah sangat jauh itu kita harus mikir 2 kali kan orang yang banyak romadnya debu atau pasir ya saya cukup lupa jadi cek nanti lah itu kok orang yang bermakna kirom itu kan berarti harus mikir 2 kali ya nah itu juga lebih jelas lagi fit dalalati dalam nuduhaken alaihi ingatase makna al wahid jadi antara tadi contohnya apa ya Zaid dan al karimah ya itu biasa al haqiqah kemudian Zaid dan kal bahri kemudian bahron kemudian kasirur romad itu sama ya maknanya itu dalalahnya itu kembali ke makna satu yaitu apa istisoful kiram iladat al musamma bizaidin pokoknya ya kembalinya ke situ walaupun lafaznya berbeda-beda tapi itu saling apa ya kuat-kuatan lah maknanya itu beda-beda kuatnya ya wuduhnya kenapa kita nggak tahu ya karena kita nggak belajar kan padahal semua itu sebenarnya banyak sekali contoh-contohnya itu di dalam Al-Quran tapi kenapa kita tidak bisa menikmatinya ya karena tidak ada zauknya kan pertama kita bukan orang Arab kan kemudian kita apa namanya ya itu tidak ada ilmunya makanya belajar kan supaya kita setidaknya tadi bisa merasakan keindahan Al-Quran kan tujuan ilmu balaghah untuk mengkhidmahi ya untuk berkhidmah pada itu kan Al-Quran supaya kita tidak sekedar membaca walaupun itu sudah baik ya tapi kan alangkah lebih baiknya ketika bisa mentadabburi lebih nikmat lagi kayak tadi semisal iyakat dan lain sebagainya itu hanya dari sebagian kecil contoh ya ada yang lebih banyak lagi dan aku pun sampai sekarang ya belum bisa makanya itu mungkin karena masih kosong juga kan makanya kita belajar juga lagi terus ini hanya satu perangkat ya untuk memahami atau untuk mengkhidmati makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran dari sisi balaghahnya itu yang paling tinggi. Nah, kemudian dari ketiga ilmu ini ya, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi, kimah itu apa sih? Harga ya atau nilai, value yang paling besar itu di ilmu mana? Di ilmu bayan. Walaupun secara urutan begitu ya di sini ya, memang.
Maksudnya urutan ininya kan di kitabnya lah. Tapi sejatinya D itu paling ini karena itu yang ada di dalam Al-Quran juga alamahul bayan. Itu yang beberapa mufasir memang mentafsirkan ya bayan di situ yang maksudnya adalah ya ini ya, bagaimana Quran mendatangkan mana-mana yang sangat indah gitu ya dengan berbagai macam torikoh atau cara ya, ada tasbih, ada majas, ada kinayah dan sebagainya. Makanya kalau di Syekh Dadim mengkhususkan itu ilmu bayanto itu bentuknya nadom tapi memang tentang bayanto orang bahas maknanya. Nah terus tadi sampai mana lagi? Fidalalati alaihi ya kan, masih menunjukkan pada makna yang satu itu ittisofu itulah kalau dibahasakan seperti itu ya. Sayyidina Al-Karim ya itu maknanya lah. Makna nggak harus ini ya, nggak harus terjemah ya, makna nggak harus terjemah. Terjemah ya itu adalah pengalihan bahasa dari kata-katanya kan, bukan tidak harus makna. Kalau makna ya itu agak lebih umum. Ma'a riayati muqtadul hal ing dalem sartane ya, menunjukkan makna tadi ing dalem sartane apa ya, jogo tatrapine apa ya, jogo natrapine keadaan. Jadi cara-cara yang dilakukan untuk mengungkap suatu lafaz atau kalimat ya dalam kalam Arab dengan macam-macam itu tetap disesuaikan dengan muqtadol dengan kondisi keadaannya atau konteksnya. Nah itulah sisi sisi balaghahnya ya. Makanya inti dari balaghah adalah istimalul lafzi atau alfaz bi muqtadol kali ya, menggunakan lafaz proporsional gitu loh, sesuai dengan keadaan gitu. Menggunakan lafaz disesuaikan dengan keadaan. Itu sih intinya dari mulai nanti dimani ya, kemudian bayan, kemudian dibadi juga sama begitu. Nah, lalu di sini ada yang perlu dijelaskan bahwa di lafaz diturukil muktalifatil wuduh ya. Nanti ada beberapa lafaz ya di sini ya. Oh ini itu ada lafaz yang muradif ya. Apakah lafaz muradif juga masuk di sini? Enggak ya, karena lafaz muradif itu sama-sama hakikat. Lafaz yang muradif itu apa? Sinonim maknanya satu, lafzul muradif gitu lah. Ini kan nanti bermacam-macam juga maknanya, tapi semuanya hakikat. Semisal lafaz ain gitu ya. Ain itu bisa bermakna apa? Ya basor juga sama ya kan. Kemudian apa lagi itu? Sumber mata air ya kan. Apa sih berarti ya? Maun lah gitu aja lah. Kemudian ada lagi kan ain sebagai hakikat juga bisa ya. Untuk hakikat atau apa? Nah ini juga tidak dimaksud ya. Semisal ada orang ngomong air semisal yang dimaksud basor atau ma atau hakikah ini bukan masuk ke dalam mukhtalifatil wudu karena semuanya ini sama-sama apa? Sama-sama hakikah ya kan. Ini juga hakikah, bukan muradif ya. Namanya apa sih? Bentar. Sorry Pak. Bukan ini tuh mustarak ya. Lafaz muradif itu al-insan ya. Semisal aku ingin mengatakan gini, sorry, murad itu kan sinonim ya. Contoh insan, sorry. Insan itu apa sih maknanya? Insan kalau dalam ilmu mantik apa maknanya? Manusia. Iya, atau bahasa Arabnya loh. Hayawanun. Iya, hewan yang natif kan. Natif. Nah, sinonim dari insan apa? Biasanya dengan Al-Quran. Bisa insan, bisa juga anas, juga bisa bashar ya. Al-bashar, basar. Nah, ini kan sama ya. Berbeda-beda lafaz. Ya kan? Berbeda-beda cara mengungkapkan lafaz. Bisa insan, bisa bashar, tapi maknanya itu
tetap kembali ke sini ya. Tapi ini bukan yang dimaksud dari ini ya. Bidurukin mukhtalifatil wudu, nggak bisa masuk ke situ karena ini termasuk dari apa namanya lafaz yang muradif. Muradif itu apa sih? Lafaz yang maknanya beda, maknanya sama tapi lafaznya berbeda. Lawannya mustarok, sorry itu mustarok ya. Kalau mustarok ainun ya, lafaznya satu tapi maknanya ya kan. Dikeluarkan dari situ berarti bukan yang dimaksud biturukin mukhtalifatil wudu itu lafaz yang muradif. Misalnya kita ngomong ja'al insan, ja'al bashar, itu nggak ada sisi tasbihnya, nggak ada sisi isti'arahnya, nggak ada sisi kinayah. Nah, karena dia memang maknanya ya hayawan natik, maksudnya kan ini tuh makna ini ya kayak di sini lah katakanlah kedudukannya. Makna apa namanya? Ya maknanya itu hayawanun natik, hewan yang berbicara. Insan itu yang dimaksud adalah ini. Kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan manusia, bahasa juga sama, anas juga sama. Terus aku ngomong pengen mengatakan hayawan natik toh sebenarnya telah datang si hayawanun natik. Kemudian saya menggunakan lafaz ja'a anas, ja'a al-insan, al-basar. Itu tidak ada sisi balaghahnya pokoknya, tidak ada sisi tasbihnya ataupun apanya ya. Karena dia sebenarnya hanya muradif. Yang dimaksud mukhalifan itu tadi ya, kalau tahrim, tahram, kemudian kasih roman dan lain. Itu maksudnya ya, paham sampai sini? Oke. Sudah? Apa ada pertanyaan? Nah, sekarang selanjutnya nih. Sekarang yang ilmu badi ya. Sekarang kita akan bahas ilmu badinya. Ini ada beberapa apa namanya? Tarifnya aja. Kalau badi kan dia apa sih? Ilmu yang membahas tentang tahsinul lafaz gitu ya. Tahsinul kalam. Lengkap aja untuk gambaran bahwa ilmu itu ada 3 ya bagian depannya. Ilmun yu'rafu bihi. Ilmun yu'rafu bihi wujuhut tahsinil kalam. Nanti akan dibaca tapi kan nanti nggak tahu kata apa enggak. Ini berarti bisa. Ilmun yu'rafu bihi wujuhut tahsin. Tahsinil kalam al-mutabiq li muqtadal hal. Muqtadal hal. Ini kan gini kan. Udah ditulis. Ngantuk bae Irfan. Ngantuk bae. Turu jam pira? Di sini ada takror apa enggak? Ada. Sih. Malam kegiatannya apa? Hah? Enggak, ya kan malam kan maksudnya dari maghrib gitu loh. Apa itu? Hah? MBT terus? MBT apa madrasah? Ya madrasah di Takmiliyah. Oh, di kelas juga, di sini juga. Iya, kelasnya masing-masing di Madrid. Ada yang ditampar. Enggak. Kalau ditampar itu Main. tapi Pak pasal. Oh, main ya. Setelah Isa ada lagi. Bisa sampai jam 8 dan 8 bisa setelah bisa makan. Setelah itu setengah 9 siap-siap setelah Oh, setelah iya. setelah mulai jam 9 sampai jam Sentral. Maksudnya apa itu? Kumpul. Sentral itu kumpul Ngaji. satu dari seluruh Haji deh, sini ngajar. maksudnya itu dari kelas-kelas yang kecil maupun yang besar itu jadi kelas satu. Iya. Kumpul di situ. Oh. Apa yang dikaji? Yang dikaji kalau ya masing-masing jadwal. Oh, jadwal juga. Oh, ya. Ada dari aku, ada dari sana. Kalau di sana itu pakai kitabnya ada bul alim, wal ta'alim. Lah iya itu ada bul alim wal muta'alim. Karangannya Syekh Hasyim Asy'ari. Iya, betul. Terus Terus kalau muta'alim kan itu kan murid berarti. Terus kalau ada itu mengajarnya
mabadi usan Oh, hah? tauhid. Mabadi Sani. Iya. Oh, iya iya. Aku nggak tahu dengar sih, apa sih nggak paham. Terus? Ya gitu sampai jam setengah 10. Jam 10 siap-siap dari jam setengah 10 sampai jam 10 setengah 11 itu terus siap-siap untuk mau Gitu. Kajinya kan ada apa? Kajinya. haji. Haji hijab. Haji hijab biasanya cuma nganti aku kalau sakit kalau Oh. Itu yang mondok tau berarti Mas Mahdi sama Mas Rozi di rumah. Jadi aja. Siap. Tapi kalau mau ikutnya Boleh. Tapi nggak pernah ikut. Ikut ya tapi ya. Kadang gitu ya. pernahnya ikut anda kan kemarin. Oh. Takro nggak pernah sama sekali ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kalau badi itu apa? Ilmun. Suatu ilmu. Yu'rafu kang den kinaweruhi. Bihi sebab ilmu. Apa sing dikinaweruhi? Wujuhu tahsinil kalam. Sisi bagusaken kalam. Mas Rozi nulis. Bagusine kalam. Al-mutabiki kang nyojogi. Udah belum sih jamnya? Belum ya? Belum. Hah? Belum. Dari tadi. Oh ya wis. Ali muqtadul hali marang natrapine tingkah. Gon natrapine tingkah ngono ya. Ya wis. Udah dulu lah ya. Kita bisa lanjut besok ya kan. Masih banyak hal yang perlu kita bahas. Jadi kalau ilmu badi itu ilmu yang menjelaskan bagaimana cara memperindah ya, memperindah kalam Arabi. Sama sih semua ini ya, pada akhirnya juga memperindah gitu ya, tapi di badi ini lebih lagi gitu. Lebih khusus membahas. Badi itu artinya apa sih? Indah. Badi itu apa namanya itu kalau bahasa sekarang foto itu biar apa itu? Tuh saya lupa. Estetik ya, biar lebih estetika gitu ya, lebih estetik ya gitulah pokoknya. Di antaranya kan kayak contoh Baraatul Istihlal ya, sering dibahas ya. Sering dibahas itu ya, Baraatul Istihlal. Bagaimana itu tuh suatu fan ilmu, bagaimana cara kita berbicara tapi ada estetikanya. Ketika kita mau ngomong nikah semisal pernikahan ya, maka kita dalam mukadimahnya itu sudah menyinggung tentang pernikahan. Bisa misal kita mau ceramah nikah nih, di mukadimahnya semisal kita menyebutkan an-nikahu sunnati kan. Semisal kan tulisannya gini ya, an-nikahu apa? Sunnati, berupa hadis lah, an-nikahu tapi kalau pegon an-nikahu santai. Iya kan? Nah itu kita sebutkan dulu di awal sebelum kita membicarakan tentang nikah secara keseluruhannya ya. Intinya inti enggak gitu, apa intinya lah. Nah itu namanya Baraatul Istihlal. Itu memperindah kalam juga. Ketika kita mau ngomong di awal-awal kita udah nyinggung dulu tentang sesuatu hal tersebut lah. Bisa dari hadisnya, misal kita ngomong qala Rasulullah SAW an-nikahu sunnati. Oh berarti dia akan ke bawahnya, nanti dia akan ngomongin tentang ini nikah sudah gitu. Kayak orang-orang yang nakal biasanya an-nikahu santai. Sama mana ya? Udahlah, kalau gak ada pertanyaan, berarti seperti dulu itu pembukaan ya. Karena aku juga baru tahu ternyata. Berarti kita diulang dari bab awal ya, dari bab apa namanya? Bayan tapi ya. Oke ya, yang manik kita asumsikan yang udah paham lah ya. Kalian sudah dibuka-buka lagi. Dan ilmu balaghah itu ilmu yang sudah melewati nahwu ya, artinya kalian udah harus selesai dengan absahan sebenarnya. Udah nggak bahas mubtada di khobarin di mana loh, tapi udah kenapa memakai mubtada, kenapa memakai ini gitu. Kenapa diserupakan dengan ini, apa alaqahnya dan sebagainya, itu akan dibahas di pertemuan depan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu